Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini Jumat 5 Juli 2024, saya Pendeta Edison Pasaribu, Kepala Sidang Glory Depok akan menyampaikan renungan dengan tema Mengapa Kamu Ribut dan Menangis dari Markus pasal 5 ayat 38 sampai 39. Saudara-saudara, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca firman dan sekaligus merenungkan firman ini. Mohon Tuhan ajari supaya kami mengerti dan dimampukan untuk setia dan taat untuk melakukan firman. Ini doa kami dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, Markus pasal 5 ayat 38 sampai 39, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Saudara-saudara, pertanyaan yang pertama, Yesus tiba di rumah Jairus. Suasana apa yang dihadapi? Yakni orang-orang yang ribut, menangis dan meratapi karena anak yang meninggal. Yang kedua, apa yang dikatakan Yesus kepada orang-orang yang ribut dan menangis itu? Yesus dengan tegas mengatakan, anak ini tidak mati, tetapi tidur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengikut Yesus pasti punya latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin banyak orang yang berbondong-bondong ikut Yesus ada karena tertarik akan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Artinya ada tontonan. Yang kedua, bisa saja orang menganggap ikut Yesus semacam sebuah rekreasi, buang suntuk daripada hanya di rumah saja. Tapi ada juga orang ikut Yesus mungkin karena selalu mendengar Yesus tidak pernah membiarkan mereka pulang kelaparan, selalu diberi makan. Ada juga orang ikut Yesus karena memang mengalami pergumulan, terutama mungkin sakit penyakit, sehingga mereka ingin ada kesembuhan. Karena mereka mendengar bahwa Yesus berkuasa untuk membuang sakit penyakit, malahan yang mati juga bisa hidup. Tapi juga ada orang ikut Yesus betul-betul karena ada kerinduan akan berita yang baru, berita Injil yang memberi perubahan, pembaharuan, ajaran-ajaran baru, ajaran-ajaran keselamatan yang memberi kepuasan jiwa, menjadi tenang, menjadi kuat, mereka semangat. Tetapi dalam perenungan kita pagi ini, yakni pergumulan seorang kepala rumah ibadah tentang anaknya yang sudah lama sakit. Satu hal yang luar biasa karena Jairus orang penting, orang terhormat. Tapi ketika anaknya sakit, dia melepaskan semua atribut-atribut kebesarannya demi anaknya. Dia datang pada Yesus, dia minta dengan sangat kepada Yesus untuk datang ke rumahnya dan untuk memberi pengobatan kepada anaknya. Ini ada beban, tanggung jawab, hubungan yang kuat dengan anak. Orang yang dikasihi harus sehat karena dia merasa ini satu kebutuhan yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara, yang kedua juga, apa yang dihadapi oleh Yesus dalam pelayanannya. Jairus, orang penting yang terhormat, datang dengan iman bahwa di dalam Yesus ada kuasa dan penyembuhan. Tetapi orang banyak yang ada di rumahnya karena ternyata anak itu tetap meninggal, mereka ribut, mereka menangis, mereka meratap dengan suara yang nyaring. Apalagi ketika Yesus datang ke rumah itu. Ketika kepala rumah ibadat itu datang, mereka menganggap itu percuma. Wah, apa? Dan suasana ribut. Mereka menangis karena ada perpisahan, mereka meratap
dengan suara nyaring karena ada penyesalan. Tapi saudara-saudara, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Apa yang bisa kita ambil dalam perenungan pagi ini? Pertama, saudara-saudara, jangan fokus kepada masalah. Tetapi mari kita hidup dengan iman, sebagaimana kepala rumah ibadah itu dia hidup dengan iman. Walaupun ini mungkin ketika anaknya sakit, imannya bertumbuh kuat. Karena ada kebutuhan untuk sembuh, dia datang pada Tuhan. Tetapi paling tidak ada setitik iman yang kuat pada diri Jairus bahwa Tuhan berkuasa. Karena itu dia fokus kepada Yesus yang berkuasa. Dia tahu bahwa hanya di dalam Yesus ada penyembuhan. Dan tegas pada ayat 39, Tuhan Yesus katakan, kamu jangan ribut, jangan menangis. Anak itu tidak mati tetapi tidur. Artinya saudara-saudara, di dalam Yesus selalu ada kehidupan. Orang banyak itu ribut karena fokusnya kepada kematian, bukan kepada Yesus yang berkuasa. Kita juga dalam pengalaman hidup kita sering ada pemberontakan, menganggap Tuhan tidak peduli, Tuhan tidur. Ketika kita punya pergumulan yang panjang tidak selesai, datang pergumulan yang bertubi-tubi, akhirnya kita sakit, stres, kita lari dari Tuhan. Mengapa? Karena kita fokus kepada masalah. Tapi pagi ini Yesus mengajak kita supaya fokus pada Yesus yang berkuasa atas masalah, karena dalam Yesus ada kekuatan perubahan, pembaruan, dan kehidupan. Karena itu kalau kita hidup dalam Yesus, berjalan bersama Yesus, iman yang kuat dengan Yesus, bukan berarti tanpa masalah, tetapi bersama Yesus dengan masalah kita tetap kuat, kita bersuka cita, dan semua kegaduhan, keributan, apapun yang ada dalam suasana hidup kita akan menjadi tenang. Karena Yesus berkuasa. Karena itu serahkan hidupmu pada Tuhan. Dia yang menolong kita, yang mengangkat kita, dan menguatkan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita. Sampaikan renungan ini kepada semua orang yang kita temui. Katakan bahwa Yesus berkuasa. Jangan fokus pada masalah, tetapi berjalan bersama Tuhan. Bersama masalah kita tetap kuat. Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menolong kami, supaya kami ikut Tuhan dengan iman, dengan masalah kami tetap, karena bersama Tuhan kami kuat. Terima kasih Tuhan, ajari kami setiap hari. Ini doa kami dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.